Wilujeng enjing barudak sadayana kumaha wartosna mugi-mugi diberkahan ku Gusti kasehatan. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga Tuhan memberkati kita dengan berkat kesehatan. Wilujeng enjing, wilujeng patepang deui sareng Bu Yeni dina pangajaran bahasa Sunda. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2 tentang ngirit energi. Apa artinya ngirit energi? Artinya hemat energi. Mengapa kita harus hemat? Nanti kita akan pelajari bersama. Tujuan pembelajaran hari ini kita mengenal atau paham karena istilah sumber energi. Kita paham dengan istilah-istilah yang berkaitan dengan sumber energi. Nah, sekarang kita lihat. Mungkin kalian pernah mendengar, membaca, ayo harus hemat energi. Nah, di sini kita lihat contoh. Perhatikan baik-baik. Ini adalah gambar lampu. Pareman listrik lamun teu dipake. Artinya, matikan listrik bila tidak dipakai. Ya, mungkin di rumah kamu sekarang coba lihat, adakah listrik yang atau lampu yang masih dinyalakan dan ruangan itu tidak dipakai. Nah, mulai sekarang kita matikan. Berikutnya, lihat gambar ini. Contoh ngirit energi berikutnya adalah hemat kana cai. Apa artinya hemat kana cai? Hemat dengan air. Di rumah kita biasa memutar keran untuk mencuci tangan, ya, karena kita harus sering-sering cuci tangan supaya terhindar dari COVID-19, dari corona. Sering cuci tangan. Setelah kalian cuci tangan, keran itu harus benar-benar ditutup rapat. Artinya hemat kana cai. Berikutnya, ayo perhatikan gambar ini. Kalian di rumah mungkin memakai AC, ya. Nah, kalau AC tidak dinyalakan, kalian pergi, tolong matikan. Jadi jangan dibiarkan AC menyala, kamu bermain di lapangan, itu salah. Jadi matikan AC. Kemudian matikan juga televisi kalau tidak digunakan. Kalian sudah mengantuk, tidur. Sebelum tidur, matikan televisi. Gitu. Itu juga salah satu bentuk kita peduli dengan lingkungan. Berikutnya, anak-anak, ini himbauan ya. Matikan lampu dan peralatan listrik saat tidak digunakan. Kipas angin salah satunya. Lalu ini contoh lagi, ayo hemat energi, matikan lampu dan peralatan saat tidak digunakan. Begitu ya. Nah, kemudian sekarang kita lihat contoh barang yang memerlukan energi. Contoh, moe baju memerlukan energi panas. Menjemur baju memerlukan energi panas matahari. Kalau tidak ada panas matahari, maka baju itu menjadi lama keringnya. Kemudian menyetel TV memerlukan energi listrik.
Anak-anak, kamu mungkin di rumah melihat mama memasak nasi pakai rice cooker. Coba kita amati. Kalau kita memasak nasi, itu juga memerlukan energi panas supaya nasinya bisa matang. Berikutnya, coba amati, ambil senter kamu ya, amati gambar ini. Senter itu dia mengeluarkan cahaya. Jadi senter ngaluarkeun energi cahaya. Mengapa kita harus mengirit atau menghemat energi? Karena ada beberapa alasan. Pertama, sangkan energi tegancang beak supaya energi tidak cepat habis. Untuk yang kedua, menghemat biaya. Jadi kalau kita memakai listrik banyak, bayarannya tiap bulan ke PLN jauh lebih mahal. Yang ketiga, ngajaga alam keur dimanfaatkeun oge ku generasi panerus urang. Apa artinya? Menjaga alam supaya bisa dimanfaatkan juga oleh generasi yang akan datang. Jadi kalau sudah habis, energinya habis, kasihan untuk nanti generasi yang akan datang, dia nggak kebagian. Nah, anak-anak, istilah-istilah yang berkaitan dengan energi listrik itu ada fosil. Apa itu fosil? Fosilnya eta sisa tulang sasatoan, tulang taleng, tulang ya dari binatang-binatang zaman purba nuges jadi batu di jero tanah. Jadi mungkin ada hewan yang sudah mati lalu terkubur terus menerus sampai akhirnya beratus tahun kemudian dia bisa menjadi fosil. Kemudian importir. Apa artinya importir? Perusahaan atau orang, perseorangan nu ngasupkeun barang-barang di luar negeri. Importir itu orangnya ya. Sedangkan orang, kalau yang kita mengeluarkan disebut eksportir. Kalau importir mendatangkan barang dari luar negeri ke kita, ke Indonesia. Berikutnya, subsidi. Kita sering mendengar istilah subsidi. Apa itu subsidi? Bantuan ti pamarentah. Sangkan harga jadi lebih murah. Energi listrik banyak disubsidi oleh pemerintah supaya rakyat ya kecil yang menggunakannya hanya 450 watt itu juga bisa mendapat keringanan pembayarannya. Lalu ada istilah bendungan. Bendungan yaitu tempat ngumpulkeun cai di walungan keur irigasi atau pembangkit listrik. Bendungan tempat mengumpulkan air. Air itu bukan air minum tapi air sungai yang dipergunakan untuk irigasi atau pembangkit tenaga listrik. Contohnya PLTA Waduk Jatiluhur ya. Begitu. Nah, anak-anak, semoga kalian paham dengan pembelajaran hari ini. Setelah kalian paham, mari kita laksanakan. Matikan lampu bila sudah tidak dipakai. Matikan keran air dengan sungguh-sungguh, dengan lihat sampai benar-benar tidak ada air yang mengalir. Matikan juga peralatan listrik apabila tidak dipakai.
Begitu ya, semoga kalian mau memahami dan melaksanakannya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi dalam pelajaran bahasa Sunda dina Minggu pagi. Wilujeng patepang deui sareng Bu Yeni dina pangajaran bahasa Sunda Minggu pagi. Wilujeng Enjing.